Bab 1148. Di atas arena hidup dan mati. Dandy Wen dan yang lainnya juga sangat gugup melihat ke arah Erik Kin. Mereka berdoa semoga Erik Kin dengan gegabah menyetujuinya. Veron Ni adalah puncak fase keilahian tingkat 8, sedangkan Erik Kin hanya tingkat 7, dan Veron Ni juga memiliki banyak harta karun berharga yang diberikan oleh Yunanto Ni. Jika benar-benar bertarung, takutnya Erik Kin tidak memiliki banyak kesempatan. Tentu saja, jika kamu tidak berani, kamu juga bisa menolak. Berlututlah di bawah kakiku, minta maaf dan perbaiki istanaku. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu pergi untuk saat ini. Veron Ni memandang Erik Kin dengan dingin dan berkata, namun, karena kamu berani menghancurkan istanaku, menyakiti bawahanku, aku akan menganggapmu sebagai orang yang kuat, jangan biarkan aku meremehkanmu. Kamu pikir aku akan menolak, jadi kamu sengaja menekanku. Erik Kin mencibir. Erik Kin, jika bisa menahan emosi sesaat, maka akan dapat mencapai hal-hal yang besar. Penatua ketiga sedikit mengernyit dan mengingatkan. Tidak perlu. Belatung seperti dia, aku bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan. Erik Kin menggelengkan kepalanya. Di mata semua orang yang terkejut, dia berkata, arena hidup dan mati adalah arena hidup dan mati, bertarunglah sekarang, segera. Haha, karena kamu benar-benar ingin mati, mana mungkin aku tidak menyetujuinya. Veron Ni tertawa dan berkata, saat ini juga, dalam waktu kurang dari 1 batang dupa, kamu sudah bisa dimusnahkan. Penatua ketiga, sepertinya murid ini juga agak temperamental, bagaimana menurutmu? Yunanto Ni menatap Wijaya Gao dan berkata, karena mereka telah memutuskan, apalagi yang bisa aku katakan? Penatua ketiga mendesah, raut wajahnya juga tenang. Jika Erik Kin benar-benar muridnya, dia masih bisa berteriak padanya, tetapi kedua belah pihak sebenarnya hanya berada dalam hubungan kerjasama, atas dasar apa dia memerintah Erik Kin. Dan Erik Kin juga tidak akan pernah mendengarkannya. Penatua ketiga sudah memikirkannya dengan baik, jika Erik Kin benar-benar akan mengalami bahaya hidup dan mati, palingan dia merendahkan dirinya dan memaksa untuk menyelamatkan dirinya. Di arena hidup dan mati, bukan tidak ada hal yang seperti itu. Semua orang menyaksikan kedua belah pihak mulai terbang langsung ke arena hidup dan mati, kepala terasa seperti ada gemuruh, aliran darah sangat cepat, dan memiliki firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Erik Kin adalah orang kepercayaan Penatua ketiga, dan Veron Ni adalah putra kandung Penatua Agung. Keduanya terbagi antara hidup dan mati, takutnya setelah itu tidak akan ada yang baik. Arena hidup dan mati Sekte Huoyu, karena aturannya terlalu kejam, jadi sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Kalaupun ada murid yang membuat permohonan untuk bertarung di arena hidup dan mati, kebanyakan akan dibujuk oleh sesepuh dan pengurus. Akhirnya kedua belah pihak akan tenang. Lagi pula, tidak ada yang tidak menyayangi nyawa mereka. Namun hari ini, di luar arena hidup dan mati sangat ramai luar biasa. Sejumlah besar murid, pengurus, dan bahkan penatua terbang ke sana untuk menyaksikan pertempuran langka hari ini. Penatua biasa Sekte Huoyu juga memiliki kultivasi fase keilahian tingkat 8, sedangkan Veron Ni adalah puncak tingkat 8. Karena usianya masih muda, ditambah lagi sebelumnya untuk menghindari, jadi tidak mengatur tempat duduk penatua. Pertarungan maut seperti itu sudah cukup untuk membangkitkan minat hampir seluruh sekte. Apakah sudah memberitahu ketua sekte? Di kursi tinggi di sekitar arena hidup dan mati, penatua ketiga berbicara kepada Emmet Zuo. Ketua sekte masih bertapa di belakang gunung, tapi aku telah mengirim pesan. Dia seharusnya bisa melihatnya setelah bangun, Emmet Zuo berkata. Emmet Zuo, kamu pernah bertarung dengan Erik Kin dan Veron Ni, menurutmu siapa yang bisa memenangkan pertarungan ini?
Penatua ketiga dengan suara yang dalam. Eric Kin akan menang. Yang membuat penatua ketiga terkejut dan tidak menduga adalah Emmet Zuo menjawabnya tanpa berpikir. Veron Ni tidak cukup kuat. Penatua, Veron Ni sangat hebat, tapi di bawah fase distraksi, tidak ada yang bisa menjadi lawan Eric Kin. Emmet Zuo berkata dengan tegas. Dalam pandangan mata, saat melewati lembah, pedang terbang milik Eric Kin yang mengepung, adegan penuh bintang itu, membuat jantungnya terasa berdebar-debar. Penatua ketiga dengan serius melihat ke panggung pertandingan. Baik, biar aku lihat, Eric Kin yang kamu percaya memiliki keterampilan sehebat apa, selain memurnikan obat. Saat ini, selain arena hidup dan mati, juga berkumpul banyak murid di area bawah panggung. Karena Yunantoni merasa putranya akan menang, jadi tidak menghentikan murid sekte Huo Yu untuk menonton. Dia pikir ini adalah waktu yang tepat bagi Veron Ni untuk bangkit. Dan semua orang yang hadir bersemangat dan banyak berdiskusi. Eric Kin ini, mengapa aku belum pernah mendengarnya? Siapa yang akan memperkenalkannya? Itu murid baru dari penatua ketiga, yang pandai memurnikan obat. Dalam kultivasi, sepertinya tidak tampak memiliki keterampilan. Seseorang memperkenalkan. Seorang murid yang memurnikan obat berani menantang puncak fase keilahian tingkat 8. Apakah dia sudah gila? Kudengar ditekan oleh Veron Ni, dan seketika bersikap impulsif. Sekarang takutnya sudah mulai menyesalinya, sulit untuk turun dari tunggangan harimau. Ada orang yang membuka taruhan, Veron Ni 1 bayar 2, dan Eric Kin 1 bayar 20. Benar-benar memberikan uang secara cuma-cuma, harus memilih tuan muda Ni. Eric Kin sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Kebanyakan dari mereka yang hadir tidak optimis dengan Eric Kin. Veron Ni sangat terkenal, meskipun dia adalah penguasa sekte kecil, tetapi kekuatannya sangat kuat. Eric Kin, seorang murid yang baru saja memulai dan memiliki dasar kultivasi yang rendah, bagaimanapun melihatnya, seperti orang yang mengantar nyawa. Dan beberapa murid senior dan terhormat juga menggelengkan kepala lagi dan lagi. Mereka sedang mempertimbangkan masalah lain. Meskipun jika Eric Kin benar-benar menang, memangnya kenapa? Mungkinkah Eric Kin berani menyinggung penatua agung yang sedang dalam fase distraksi dan membunuh putranya secara langsung? Jika kalah, maka benar-benar mati. Jika menang, juga tidak bisa bertindak pada Veron Ni. Bagaimanapun jika dilihat tidak ada ide yang bagus. Rudolf Jin dan Benny Zhou semuanya ada di sini, menatap Eric Kin di atas panggung. Mata mereka dingin dan sudut mulut mereka tersenyum. Eric Kin berani melakukan pertempuran maut dengan Veron Ni, pasti benar-benar akan mati. Benar-benar cari mati, tuan muda aku ini sudah lama tidak membunuh orang di depan banyak orang, ini harus berterima kasih padamu karena telah memuaskanku. Di panggung pertandingan, Veron Ni menatap Eric Kin, menjilat sudut bibirnya. Sama-sama. Aku juga perlu menginjak serangga beberapa kali sampai mati untuk menurunkan api amarah. Eric Kin juga mencibir. Bebek yang sudah direbus memiliki mulut yang keras, nanti aku akan membuatmu tidak bisa tertawa, Veron Ni berkata dengan bangga. Wasit sesepuh, adalah seorang kultivator fase keilahian tingkat 9, memberi tatapan kasihan pada Eric Kin. Segera, dia berteriak keras, mengumumkan bahwa pertempuran hidup dan mati dimulai. Saat pertarungan pertama kali dimulai, Veron Ni sekali lagi mengeluarkan cambuk panjang hitam, kemudian berubah menjadi bayangan gelap di sekelilingnya. Jika kamu berpikir, aku akan menggunakan semua cara untuk bertarung denganmu sebelumnya, maka kamu salah besar. Veron Ni mencibir, cambuk panjang berkibar seperti ular. Dalam getaran itu, berubah menjadi bayangan ribuan cambuk dan memukul Eric Kin. Eric Kin memegang pedang King Tong, dan menembakkan sejumlah besar cahaya pedang, dan aura keduanya saling membombardir. Kamu sepertinya suka menggunakan cambuk.
Benar, Tuan muda aku ini paling suka suara cambuk yang mengenai tubuh orang lain, sangat menarik dan sangat menyenangkan. Kamu jangan khawatir, setelah aku melumpuhkanmu, aku tidak akan langsung membunuhmu, aku harus mencambukmu 1000 kali. Veroni tertawa lagi dan lagi, saat cambuk hitam menari, udara hitam menutupi panggung pertandingan, hampir menutupi semua arah, menyegel semua lini Erikin. Namun saat bayangan cambuk hitam jatuh, sosok Erikin terlihat seperti hantu. Saat berjalan sesuka hati, cambuk itu jatuh di atas panggung pertandingan, namun semuanya gagal. Senyum Veroni tiba-tiba menegang. Tapi menurutku cambukmu sangat buruk. Mata Erikin sedikit menyipit, pergelangan tangannya diputar, dan cambuk iblis muncul di tangannya. Senior Qin benar-benar memiliki sarana metode ini. Pupil mata Emetsuo menyusut, Erikin mengeluarkan harta karun lainnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.